dengan saya sendiri Dimas Budi dan teman saya Aidatul Karimah dan juga dia Isa Media Hosting. Langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan pertama di sini kami akan mendiskusikan tentang pengantar konseling komunitas dan konseling rehabilitas. Yang mana di dalam diskusi ini ada 4 macam pembagian. Yang pertama definisi konseling komunitas, yang kedua peran konselor dalam konteks konseling rehabilitas, yang ketiga tujuan konseling rehabilitas dalam konseling komunitas, dan yang terakhir hubungan antara konseling komunitas dan konseling rehabilitas. Mungkin kepada salah satu teman saya ada yang memiliki jawaban untuk mendiskusikannya. Mungkin saya akan menjelaskan yang pertama itu definisi konseling komunitas. Konseling komunitas adalah layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam komunitas untuk membantu mereka mengatasi masalah pribadi, sosial, atau emosional. Yang kedua, peran konselor dalam konteks konseling rehabilitasi. Konselor bertindak sebagai pendukung, motivator, dan mediator yang membantu individu mengatasi ketergantungan, mengembangkan keterampilan hidup yang sehat, dan kembali berfungsi secara produktif dalam masyarakat. Yang ketiga, tujuan konseling rehabilitasi dalam konseling komunitas. Tujuannya adalah membantu individu yang mengalami masalah seperti ketergantungan atau gangguan mental untuk pulih dan reintegrasi ke dalam komunitas dengan cara yang sehat dan produktif. Untuk yang terakhir, hubungan antara konseling komunitas dan konseling rehabilitasi. Konseling komunitas mencakup berbagai bentuk hubungan, termasuk rehabilitasi. Konseling rehabilitasi adalah bagian dari konseling komunitas yang fokus pada pemulihan individu dari kondisi tertentu dan membantu mereka berintegrasi kembali ke dalam komunitas. Ini itu saja yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari saudara Lisa? Baik, jika tidak ada, akan saya lanjutkan ke poin yang kedua. Yang mana di poin kedua ini menjelaskan tentang konsep dasar konseling rehabilitas. Yang mana di dalamnya ada 3-4 bagian. Yaitu yang pertama definisi konseling rehabilitas, yang kedua prinsip-prinsip utama konseling rehabilitas, yang ketiga model-model pendekatan konseling rehabilitas, dan yang terakhir pentingnya kolaborasi antara konselor dan juga klien dalam proses rehabilitas. Dari teman saya mungkin ada yang ingin menjawab? Saya mau menjawab. Baik, silakan. Yang pertama itu definisi konseling rehabilitasi. Konseling rehabilitasi adalah layanan konseling yang membantu individu pulih dari kecanduan, gangguan mental atau fisik, dan berfungsi kembali secara optimal dalam masyarakat. Yang selanjutnya ialah prinsip-prinsip utama konseling rehabilitasi. Terdapat 5 bagian, yaitu individualisasi, holistik, kolaborasi, penguatan positif, serta kemandirian. Yang ketiga ialah model-model pendekatan konseling rehabilitasi. Yang pertama, pendekatan kognitif perilaku. Yang kedua, pendekatan motivasi. Yang ketiga, pendekatan berbasis kekuatan. Yang keempat, pendekatan sistemik. Dan yang kelima, pendekatan psikodinamik. Dan yang terakhir ialah pentingnya kolaborasi antar konselor dan klien dalam proses rehabilitasi. Kolaborasi penting untuk membangun kepercayaan, memahami kebutuhan klien secara mendalam, menetapkan tujuan yang realistis, dan memberikan dukungan yang berkelanjutan untuk pemulihan. Terima kasih untuk jawabannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih. Selanjutnya di sini akan mendiskusikan tentang kompetensi konselor dalam konseling rehabilitas. Yang mana di sini saya ingin menjawab sendiri. Di dalam poin yang ketiga ini ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah pengetahuan tentang penyakit dan disabilitas.
Pengetahuan tentang penyakit dan disabilitas ini adalah sebuah pemahaman mendalam tentang berbagai penyakit dan disabilitas, termasuk di dalamnya adalah gejala yang menyebabkan terhadap kehidupan individu. Yang kedua adalah keterampilan penilaian dan diagnosis, kemampuan untuk melakukan evaluasi komprehensif dan mendiagnosis kondisi klien secara akurat untuk menentukan kebutuhan dan intervensi yang tepat. Selanjutnya, keterampilan konseling yang sensitif terhadap kebutuhan klien. Kemampuan ini berguna untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis yang mempertimbangkan latar belakang budaya dan juga kebutuhan unik bagi klien. Yang keempat yaitu keterampilan rencana perawatan dan intervensi. Kemampuan untuk merancang dan mengimplementasikan rencana perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, yaitu merupakan rancangan untuk mencapai sebuah tujuan yang rehabilitas. Yang kelima adalah keterampilan advokasi untuk klien dengan disabilitas. Kemampuan ini berguna untuk memperjuangkan hak dan kebutuhan klien dengan disabilitas, termasuk di dalamnya yaitu aksesibilitas dan kesempatan kerja dan juga dukungan sosial. Yang terakhir di sini adalah membahas tentang kemampuan kolaborasi dengan tim interdisipliner. Kemampuan ini berguna untuk bekerja secara efektif dengan profesional dari berbagai disiplin ilmu, yang mana untuk memberikan perawatan domestik dan juga untuk terkoordinasi bagi setiap klien. Baik, itu diskusi dari poin yang ketiga. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, langsung saya lanjut ke poin yang keempat. Ya, baik. Ternyata sudah semua ya. Sudah paham. Baik, langsung ke poin yang keempat. Di poin yang keempat ini kita akan mendiskusikan tentang strategi intervensi dalam kondisi rehabilitas, yang mana di dalamnya ada 5 poin. Bagi yang ingin mendiskusikan, saya persilakan. Saya akan jawab kembali tentang poin yang keempat. Ini yang pertama itu untuk pendekatan terapeutik yang sesuai dengan kebutuhan klien. Penggunaan metode terapi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu klien untuk mencapai hasil yang optimal. Yang kedua, pembinaan keterampilan adaptasi dan kemandirian. Membantu klien mengembangkan keterampilan untuk beradaptasi dengan kondisi mereka dan meningkatkan kemandirian. Yang ketiga, memberdayakan klien untuk memaksimalkan potensi mereka. Mendukung dan memotivasi klien untuk mengenali dan mengembangkan kekuatan dan potensi diri mereka. Yang keempat, peningkatan dukungan sosial dan komunitas untuk klien. Menghubungkan klien dengan sumber daya dan jaringan dukungan di komunitas untuk memperkuat sistem pendukung mereka. Yang kelima, pengembangan rencana rehabilitasi yang holistik dan terpadu. Menyusun rencana perawatan yang mencakup semua aspek kehidupan klien, termasuk fisik, emosional, sosial, dan lingkungan. Yang terakhir, etika dalam konseling rehabilitasi. Mengikuti prinsip-prinsip etika seperti kerahasiaan, menghormati martabat klien, non-diskriminasi, dan menjaga integritas profesional dalam semua aspek pelayanan konseling. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Langsung saja ke poin diskusi yang kelima. Di diskusi yang kelima ini akan mendiskusikan tentang etika dalam konseling rehabilitas, yang mana di dalamnya itu ada 4 poin. Yang pertama, prinsip-prinsip etika profesional dalam konseling komunitas, kepercayaan, kerahasiaan, dan keterlibatan dalam konseling rehabilitas, keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitas, dan yang terakhir adalah batasan keterampilan konselor dan juga kolaborasi antara konselor dan profesional.
Mungkin saudara bisa membantu menjelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama ialah prinsip-prinsip etika profesional dalam konseling komunitas. Yang pertama ialah kerahasiaan. Yang kedua non-diskriminasi. Yang ketiga kompetensi. Yang keempat kejujuran. Dan yang terakhir ialah menghormati martabat klien. Yang selanjutnya kepercayaan, kerahasiaan, dan keterlibatan dalam konseling rehabilitasi. Menjaga kerahasiaan informasi klien, membangun hubungan yang berbasis kepercayaan, dan melibatkan klien aktif dalam proses rehabilitasi. Yang ketiga ialah keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi. Melibatkan suatu keluarga dan komunitas untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan dan membantu integrasi kembali klien ke lingkungan mereka. Dan yang terakhir ialah batasan keterlibatan konselor dan kolaborasi antar profesional. Konselor harus menjaga batasan profesional, menghindari konflik kepentingan, dan bekerja sama dengan profesional lain untuk memberikan perawatan yang komprehensif. Baik, terima kasih atas jawabannya, semoga bisa dipaham. Selanjutnya di sini kami akan mendiskusikan tentang studi kasus dan baik, di sini selanjutnya akan mendiskusikan di poin yang ke-6, yang mana di poin ke-6 ini adalah studi kasus dan juga diskusi. Yang di dalamnya ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah kasus-kasus yang melibatkan proses rehabilitas dalam konteks konseling komunitas. Yang kedua, analisis peran konselor dalam proses rehabilitas. Dan yang terakhir adalah diskusi tentang tantangan dan strategi dalam konseling rehabilitas. Baik, di sini saya akan menjawabnya. Yang pertama, yaitu tentang kasus-kasus yang melibatkan proses rehabilitas dalam konteks konseling komunitas. Yang mana di sini saya akan menjawab jumlahnya itu ada 4. Yang pertama adalah pemulihan dari kecanduan narkoba. Yang kedua, rehabilitas setelah cedera fisik. Yang ketiga, pemulihan kesehatan mental. Dan yang terakhir adalah rehabilitas sosial bagi narapidana yang kembali ke masyarakat. Di poin kedua yaitu analisis peran konselor dalam proses rehabilitas, yang mana maksudnya adalah konselor harus berperan sebagai pendamping, pemberi dukungan emosional, penyusun rencana perawatan, penghubung dengan sumber daya komunitas, dan juga sebagai mediator antara klien dengan sistem dukungan mereka. Yang terakhir di sini membahas tentang diskusi tentang tantangan dan strategi dalam proses rehabilitas. Tantangan di sini adalah sebuah stigma sosial, kurangnya sumber daya, resistensi klien, dan juga masalah keuangan. Sedangkan strategi di sini adalah sebuah edukasi publik, pendekatan berbasis kekuatan, kolaborasi dengan organisasi komunitas, dan juga penyelesaian rencana perawatan berdasarkan kebutuhan individu. Mungkin itu jawaban dari saya, semoga bisa dipaham. Selanjutnya adalah di poin yang ke-7. Di poin yang ke-7 ini akan membahas tentang mendiskusikan tentang praktikum dan latihan keterampilan, yang mana di dalamnya ada 3 poin, yaitu yang pertama simulasi kasus konseling rehabilitas, yang kedua latihan keterampilan kolaborasi dengan tim interdisipliner, dan yang terakhir pengembangan keterampilan komunikasi sensitif dan kebutuhan klien. Bagi saudara Laila, silakan. Untuk yang pertama, simulasi kasus konseling rehabilitasi, di mana simulasi itu menciptakan skenario praktis di mana konselor berlatih menangani klien dengan kebutuhan rehabilitasi seperti pemulihan dari kecanduan atau gangguan mental melalui sesi konseling yang terstruktur. Yang kedua, latihan keterampilan kolaborasi dengan tim interdisipliner, melakukan latihan bersama profesional lain seperti dokter, pekerja sosial,
dan terapis untuk mengembangkan koordinasi dan kerjasama yang efektif dalam memberikan perawatan holistik kepada klien. Yang terakhir, pengembangan keterampilan komunikasi sensitif terhadap kebutuhan klien, di mana akan melatih keterampilan komunikasi yang empatik, mendengarkan aktif dan responsif terhadap latar belakang budaya atau kebutuhan unik klien dalam sesi yang sebelumnya. Di poin yang terakhir, yaitu poin yang ke-8, yang ke-8. Di poin yang ke-8 ini kami akan membahas tentang evaluasi dan juga penilaian, yang mana di dalamnya mencakup tentang metode evaluasi kemampuan konselor dalam konseling rehabilitas, dan juga penilaian kemampuan konsep dan prinsip konseling rehabilitas, dan yang terakhir adalah evaluasi partisipasi dan keterlibatan dalam diskusi dan juga latihan keterampilan. Bagi saudara Lisa, mungkin bisa dibantu menjelaskan. Baik, yang pertama ialah metode evaluasi kemampuan konselor dalam konseling rehabilitasi. Yang pertama ialah observasi langsung, yang kedua umpan balik dari klien, yang ketiga studi kasus, dan yang keempat penilaian rekan sejawat. Yang selanjutnya ialah penilaian pemahaman konsep dan prinsip konseling rehabilitasi. Yang pertama tes tertulis, yang kedua wawancara, yang ketiga diskusi kelompok, dan yang keempat presentasi proyek. Poin selanjutnya evaluasi partisipasi dan keterlibatan dalam diskusi dan latihan keterampilan. Yang pertama kehadiran dan partisipasi aktif, yang kedua kontribusi dalam diskusi, yang ketiga kinerja dalam simulasi dan role play, dan yang keempat umpan balik dari instruktur dan rekan sejawat. Terima kasih atas penjelasannya dari saudara Laila dan juga Lisa. Dari sini sebelum menutup acara diskusi ini, saya memiliki beberapa pertanyaan dari penjelasan kalian semua. Yang pertama adalah yaitu bagaimana konselor dapat mengidentifikasi dan menangani kebutuhan rehabilitas klien secara efektif. Mungkin dari salah satu dari kalian memiliki jawaban. Mungkin saya akan menjawab. Bagaimana konselor dapat mengidentifikasi dan menangani kebutuhan rehabilitasi? Itu terdapat 4 jawabannya. Yang pertama itu melakukan asesmen komprehensif. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Yang ketiga menggunakan alat diagnosis yang tepat. Yang keempat menyusun rencana perawatan individual. Itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Saya akan bertanya balik. Untuk pertanyaan saya, apa yang menjadi tantangan utama dalam proses rehabilitasi dalam konteks konseling komunitas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya, yang menjadi tantangan utama dalam proses rehabilitas dalam konteks konseling komunitas itu ada 4. Yang pertama adalah stigma sosial, yang kedua keterbatasan sumber daya, yang ketiga resistensi klien, dan yang terakhir hubungan keluarga yang kurang. Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan ini? Terima kasih. Dari saudara Reda, ini pertanyaan. Saya ingin bertanya, bagaimana etika profesional berperan dalam proses konseling rehabilitasi? Baik, di sini saya akan jawab kembali. Etika profesional dalam proses konseling rehabilitas itu juga ada 4. Yang pertama, menjaga kerahasiaan. Yang kedua, menghormati martabat klien. Yang ketiga, non-diskriminasi. Dan yang terakhir, bertindak dengan integritas. Bagaimana? Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan? Untuk pertanyaan yang terakhir itu apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi antara konselor dan tim interdisipliner dalam konseling rehabilitasi? Baik, saya akan menjawab sesuai pemahaman yang saya dapat. Yang pertama ialah mengadakan
kedua komunikasi terbuka, yang ketiga pelatihan bersama, dan yang keempat pembagian informasi yang relevan. Mungkin itu saja yang akan saya Ya, sudah paham. Bagaimana? Apakah masih ada anak-anak atau pertanyaan? Sudah. Jika tidak ada, langsung saja akan saya tutup ada diskusi di malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dan semoga di acara diskusi malam ini bermanfaat baik bagi kita dan juga